Ini adalah tanaman indukan basil. Saya punya dua, yang satu di sebelah sana. Nah, ini lagi pada berbunga semua. Plus sakit ya teman-teman. Jadi mereka diserang leaf miner nih, banyak banget seperti ini. Terus ada tawon nih. Ini yang ngebantu basil-basil saya biar cepet banyak bijinya. Nah, yang di sebelah sini itu umurnya masih agak mudaan, tapi udah ada sih beberapa yang bisa dipanen. Jadi yang bisa dipanen nih seperti ini nih. Saya nih warnanya udah coklat seperti ini. Ini udah bisa dipanen. Tapi nunggu dulu sampai benar-benar kelihatan coklat. Nah, kalau mau lihat leaf minernya nih, seperti ini leaf minernya. Jadi mau saya potel seberapa banyak juga tetap banyak. Terus ini adalah rumpun mint peppermint saya yang di greenhouse. Nah, ini yang udah tua nih. Jadi nanti penampakannya seperti ini ya, udah coklat seperti ini. Nah, teman-teman bisa nunggu sampai seluruhnya, jadi seluruhnya sampai ujung sini itu coklat. Tapi saya nggak nerapin sistem itu karena yang pertama di sini banyak angin, dan kalau sudah bisa lihat kan ini di dalamnya ini hitam. Nah, itu bijinya kalau kena angin dia rawan jatuh, dan beberapa juga yang warna coklat-coklat ini kadang sudah pada jatuh. Nah, kalau sudah warnanya sudah jadi coklat seperti ini, teman-teman bisa panen. Panennya gampang, jadi tinggal dipotel begini. Nah, kalau ada getaran seperti itu nanti mereka jatuh, karena memang sistemnya mereka seperti itu. Dibantu sama angin mereka memperbanyak dirinya. Terus untuk penyerbukannya dibantu sama tawon-tawon ini. Jadi cukup simple ya teman-teman sebenarnya. Terus biar cepat pembungaannya dan biar kadar germinasinya atau kadar sproutnya atau kadar tumbuh bibitnya itu lebih bagus. Jadi nanti ini bisa diambil dari dalam, terus habis itu taruh aja sampai akarnya agak kering, terus masukin lagi. Nah, nanti dia akan kayak masang tanda alert danger, dalam bahaya. Jadi dia harus benar-benar memproduksi anakan-anakan mereka nantinya yang benar-benar tahan banting dan cepat bisa numbuh, karena dia mikirnya, wah badan saya kritis nih gitu. Ini lucu nih, itu tawonnya lagi penyerbukan. Kasihan ya basil saya kena leaf miner. Saya cuman bisa semprotnya waktu sore menjelang maghrib sama pasang ini. Tuh banyak banget kutu kebulnya nempel, leaf miner nempel. Ini penampakannya yang masih kecil-kecil nih, daunnya jadi mengkeret-mengkeret gitu. Terus ini memang perpindahan musim, ini bulan September, awal September udah mau masuk musim penghujan. Terus serangan spider mite juga sudah mulai keluar. Nah, nanti di video selanjutnya saya juga akan kasih lihat serangan spider mite di greenhouse saya. Nah, yang sebelah sana itu kan belum bisa dipanen karena umurnya masih muda. Jadi nanti kita lihat satu pohon ini dalam satu kali panen
itu bisa dapat berapa gram. Kayaknya banyak sekali. Ini sebanyak ini. Jadi kalau kita beli biji basil, saya pakainya basil doli. Jadi nanti bisa di search di mana aja basil doli. Saya nggak mau promosiin atau gimana, tapi sejauh ini yang daunnya bagus, bisa gede, itu basil doli. Tapi maaf, sekarang lagi pada kena penyakit dan panasnya ekstrim, makanya daunnya pada mengkeret. Tapi masih gede sih daunnya, masih segini. Kenapa kok atasnya ini kecil? Karena dia udah masuk fase generatif, jadi ke atas makin ke atas, makin ke atas, makin mengecil nih dia. Nah, basil doli itu keunggulannya tanamannya cepet gede daripada basil yang lainnya, terus nggak gampang stres kalau kena panas, terus habis itu cukup kuat juga dan murah juga. Jadi dia jenisnya itu basil yang daunnya gede-gede, yang Toscana lah itu pokoknya, yang jenis Toscana. Nah ini teman-teman, saya kasih lihat di tangan saya ini udah bener-bener hitam ya. Nah biji yang seperti ini yang kita cari, dan biji yang seperti ini itu keluarnya dari kelopak-kelopak bunga yang udah bener-bener kering. Jadi dia udah matur, udah cukup tua dan udah siap untuk dijatohin dari pohon ini kalau alami numbuhnya ya, perkembangbiakannya dijatohin. Sama kalau teman-teman ada tips gimana caranya buat ngilangin leaf miner dalam waktu yang cepat di outdoor, bisa dong dikasih tahu di komen. Oke, kita balik ke dalam ya. Dan ini adalah bunga basil yang udah kering. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu caranya. Yang pertama, kalian bisa bunga-bunga basil itu yang udah kering masukin ke tempat kayak gini kan. Terus kalian bisa kocok. Nah, di bawahnya ini nih, ini sudah pada berguguran, ngeblur, sorry. Nah, cara yang kedua, kalau memang mau memaksimalkan hasil bijinya biar nggak ada yang kebuang, langkah kedua, nah terus kita buka. Ini udah kosong. Nah, ini ada bijinya nih. Nanti akan jatuh. Nah, bijinya akan jatuh begini. Ini adalah cara yang kedua. Jadi kita bener-bener nggak ngebuang satupun biji. Kita bisa tanam lagi. Fase generatif adalah fase memperbanyak diri atau bereproduksi. Itu namanya generatif. Mereka akan mulai keluar bunga kalau mereka memang asupan nutrisinya itu bagus dan cukup dan subur. Mereka akan segera masuk ke fase generatif itu di bulan kedua, dan kemudian mereka akan keluar bunga. Nah, waktu keluar bunga kita lakukan stressing. Biasanya saya lakuin stressing itu, saya keluarin tanamannya, dibiarin di luar sampai akarnya mengering, tapi masih basah ya, tapi agak-agak kering kayak gitu. Terus nanti saya masukin lagi kayak gitu seminggu sekali sampai bunganya agak tua. Dan ini adalah hasilnya. Jadi dari bunga basil segini, 1 cup ini, gak sampai 1 cup, setengah cup, itu menghasilkan biji basil segini teman-teman. Lumayan banyak ya. Sekarang saya mau nimbang biji basilnya. Ini alatnya. Nah, saya mau nimbangnya pakai
ini dibikin tari dulu. Oke, sekarang saya timbang. Nah, nih dapat sekitar 4,20 gram biji basil. Ada beberapa kotoran-kotoran kecil sih, jadi mungkin bersihnya netonya 4 graman lah, lumayan. Dan bunga ini nggak sampai satu tanaman habis, jadi kan saya panen bunganya itu yang benar-benar udah kering dari bagian pangkal bawah dulu ke atas. Nah, ini panenan pertama, nanti panenan kedua kalau dapat segini lagi satu pohon mungkin bisa kali ya kalau dapat 30 gram. Jadi lumayan, kita bisa tanam lagi terus biji basil itu. Jadi sekarang mau nanam hasilnya. Ini adalah hasil biji basil yang saya semaikan sendiri, saya bijikan sendiri, tanam sendiri. Ini 4 kali panen ya teman-teman. Di luar masih ada. Nah, ini masih ada beberapa kotoran dari bunga-bunganya. Terus saya tanam pakai 2 metode. Yang pertama ini. Jadi ini saya punya kapas. Nah, ini adalah biji yang buat percobaan di kapas. Kemudian ini sudah saya tanam di rock wool barengan dengan Romaine Maximus sama nih tumpukan-tumpukan penanaman mingguan saya buat rotasi. Nah, biasanya kalau untuk basil itu butuh waktu sprout sekitar 2 kali 24 jam. Jadi kalau teman-teman itu nguji nanam terus kemudian dibijiin, dites dulu nih. Dites dulu kalau bagus, sproutnya lebih bagus dan sproutnya nggak lebih lama daripada indukannya yang sebelumnya, berarti it's okay. Terus yang kedua tipsnya, kita simpan di kulkas. Nih, simpan di kulkas kenapa? Karena di kulkas itu yang pertama dingin, jadi tidak merusak sel badannya biji itu sendiri. Kemudian yang kedua bisa dipakai lebih lama. Jadi pengalaman saya tuh punya banyak banget seed dan semuanya masuk kulkas. Dan banyak dari antara mereka itu sudah expired ya teman-teman. Jadi dulu aku juga beli mamut ini expired date-nya kapan ya? Nah, ini ada. Ini udah 2017 loh teman-teman. 2017. Terus saya masih ada lagi nih di sini semuanya sih. Nih. Ini bambu. This one. Saya semuanya simpen di kulkas, jadi nggak kaleng-kaleng ya kalau disimpan di kulkas. Beneran jaga kualitasnya banget sekali. Ini sudah sprout untuk yang basilnya dan semuanya sprout. Saya taruh di plastik kayak gini, terus saya tutup. Ini tutupnya. Nah, alasnya itu plastik. Berarti saya kasih ke tempat yang terang ya. Berarti kesimpulannya, kalau saya bikin dari biji yang saya semaikan sendiri, terus gede, terus berbunga, terus sekarang jadi biji, jadinya bagus. Yang ini yang di tangan saya ini basilnya, jadi semuanya sprout dan nggak ada yang cacat. Kadang-kadang itu biji ada yang cacat, jadi saya tunjukin nih ini tengahnya kuning, kadang-kadang begitu, terus kadang-kadang daunnya nggak sempurna. Nah, tapi ini alhamdulillah sempurna. Jadi kesimpulannya, kalau kita dari awal ngededer biji terus tumbuh gede berbunga dan kita mau ambil bijinya, langsung masuk ke kulkas loh. Karena biji-biji yang dijual di pasaran itu
daya sproutnya banyak yang menurun pas pengangkutan. Ini sih ya Kang Ayes, ini udah pada habis daunnya, daun bunga yang sudah bisa dipanen udah habis. Nih, udah habis saya panen. Nanti saya kasih update satu pohon ini tuh bisa berapa gram benih yang kita hasilkan. Ini adalah panen ke-5. Jadi hari ini nanti saya mau panen lagi karena ini udah banyak yang coklat lagi. Nah, tapi yang sebelah sini nih masih hijau semua. Oke, ini hasilnya. Jadi setelah beberapa minggu saya ngumpulin bunga hasilnya, ini penuh. Terus kemudian yang dari minggu-minggu sebelumnya saya sudah taruh di wadah plastik ini masih ada sih beberapa. Ini ada beberapa, terus ini juga masih ada yang belum saya kupasin. Tapi saya mau timbang dulu. Jadi biar kita semua tahu satu pohon basil itu bisa jadi berapa gram biji basil yang dihasilkan. Mulai ya. Jadi kita dapat 54 gram biji basil. Terus kemudian ini juga udah ada yang saya taruh di sini. Saya buka dulu paling bawah. Saya masukin 58 gram. Terus masih ada mungkin 2 gram atau 4 gram di situ. Jadi total semuanya 60 gram. Jadi dari satu biji yang jadi satu pohon gede bisa dapat 60 graman lah biji basil. Padahal 1 gram itu isinya 500 biji. Dan biasanya kalau saya beli 1 gram itu harganya 55.000. Jadi teman-teman yang mau nanam basil cuman beli biji sekali untuk selamanya, bisa dicoba tips dari saya. Jadi catatannya, biar kita bisa dapat biji yang banyak, basil yang sehat, terus tingkat sproutnya juga bagus, kita jaga tanamannya di ppm 1500. Terus nanti kalau sudah mulai keluar bunganya kita kasih 2000 ppm. Kemudian jangan lupa di stressing. Terus petik bunganya yang sudah kering dan coklat. Terus kemudian disimpan di kulkas. Jadi bisa dipakai lebih dari 3 tahun. Oke, teman-teman hidroponik, semoga research yang saya lakuin kurang lebih ini 4 bulan untuk bikin video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa taruh di komen atau di Instagram Hidroponik Semarang. Cukup sekian video basil dari saya. Menanam itu mudah dan menyenangkan.